Wacana penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada pemilu legislatif 2024 kembali muncul. Salah satunya dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam sambutannya pada catatan akhir tahun 2022 KPU, Kamis 29 Desember 2022. Ia menyebut kemungkinan pemungutan suara legislatif di pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Buntut pernyataannya, Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pernyataan Hasyim dinilai telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, di mana penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak dengan tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Pernyataan Hasyim tersebut menyiratkan bahwa Hasyim tidak setuju dengan sistem suara terbanyak. Lantas, apa perbedaan sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup? Sistem pemilu legislatif di Indonesia selama ini menganut prinsip proporsional terbuka. Sistem ini digunakan untuk memilih anggota DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 168 Ayat 2. Melalui sistem proporsional terbuka, pemilih bisa langsung menentukan calon anggota legislatif yang diusung partai politik peserta pemilu. Dalam sistem ini, surat suara memuat keterangan logo parpol berikut nama kader parpol calon anggota legislatif. Pemilih dapat mencoblos langsung nama caleg atau mencoblos parpol peserta pemilu di surat suara. Nantinya, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka di Indonesia digunakan pada pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019. Adapun sistem proporsional tertutup, pemilih tidak langsung menentukan calon anggota legislatif tetapi parpol peserta pemilu. Surat suara sistem pemilu proporsional tertutup hanya memuat logo parpol tanpa rincian nama caleg, sementara calon anggota legislatif ditentukan oleh partai. Oleh partai, nama-nama caleg disusun berdasarkan nomor urut. Jika sebuah partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Adapun sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan pada pemilu 1955, pemilu Orde Baru, dan pemilu 1999. Dua mekanisme pemilihan inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan beberapa parpol. PDIP misalnya, mendukung pemilu menerapkan sistem proporsional tertutup. Sistem ini dinilai menciptakan proses kaderisasi di internal parpol yang lebih baik, meminimalisasi kecurangan pemilu, dan menekan biaya pemilu. Sementara Nasdem menyebut sistem proporsional terbuka merupakan bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Sistem ini dinilai sebagai antitesis sistem proporsional tertutup yang diterapkan saat Orde Lama dan Orde Baru. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar menyebut kedua sistem pemilihan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mahkamah Konstitusi perlu melihat urgensinya bagi Indonesia ke depan saat uji materi sistem kepemiluan nanti. MK perlu mempertimbangkan relasi rakyat dengan kandidat, jadi tidak sekadar membatalkan atau tidak pasal yang diuji. Hal itu yang kini lebih diharapkan dari partai politik, terutama menjelang penyusunan daftar caleg untuk pemilu 2024, daripada mengulang-ulang polemik tentang sistem yang dipakai pada pemilu mendatang.